Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kawan-kawan ya secangkir kopi harus selalu ada ya buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini ya kalau kita lihat bersama-sama sih untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency kan udah cukup bagus nih bro ya. Kita lihat dulu dari sektornya meme coin. Untuk meme coin sendiri ya prospek atau perkembangannya cukup bagus. Di sini ada Shiba, Dogecoin, PP ini naiknya luar biasa. PP ngeri bro ya. PP naik sekitar 3,74% dalam seminggu terakhir 23% ya. Terus kalau kita lihat Dogecoin 3%, Shiba Inu 3% dan di sini untuk Bong. Waduh, para holder bong senyum-senyum nih kayaknya bro ya. Holder bong udah senyum-senyum sendiri. Target di kepala tiga kayaknya nggak lama lagi nih. Nah, terus kalau kita lihat dari Trump sendiri juga naik 3%. Pengu nih bro. Pengu Bong itu kan masuk dalam watchlist yang pernah kita bahas salah satu meme coin rekomendasi ya buat teman-teman semua ya kalau kalian masuk waktu kita bahas otomatis hari ini udah senyum-senyum sendiri. Coin juga ya. Ini meme ini kuat banget bro. Meme ini ya, meme core ini kuat banget. Dia naik udah 786% dalam seminggu terakhir loh ya. Floki ini udah di 6%, Mok naik 22%. Jadi secara overall mantap jiwa ya. Tapi kita nggak akan membahas meme coin bro. Ya sesuai dengan requestan teman-teman semua, Bang tolong bahasin untuk si Cardano. Oke. Jadi di sini bro, kalau kita lihat Cardano ya, Cardano itu kan di urutan ke-10. Apakah dia nanti akan tergeser posisinya oleh hyperliquid ini bro? Kita lihat saja ke depannya. Tapi secara overallnya bro, Cardano ya apakah dia akan membuat sejarah baru di tahun 2025 ini? Kita langsung bahas. Nah dulu itu Cardano pernah kita bahas bro ya bahwasanya ini akan menjadi titik pertahanan daripada Cardano di kepala 5. Dan ternyata bro setelah dia nyentuh di kepala 5 dia langsung breakout cukup signifikan ya mantap. Nah terus di sini kalau kita lihat bersama-sama kita coba yang udah terkonfirmasi kita hapus dulu karena ini juga udah terkonfirmasi udah jadi gitu bro kita hapus dulu ya. Ini targetnya udah kena juga kan, udah kena juga dan dia terjadi sedikit retrace setelah dia menyentuh target ini bro, maka kita hapus karena ini udah terkonfirmasi. Tinggal target berikutnya di sini target terdekat itu di kisaran harga 0, berapa ini ya, 0,81 sampai di kisaran harga 0,83an yaitu target terdekat. Sorry bukan 0,83an ya, tapi bisa sampai di kepala 85 juga bro. Nah bisa sampai di 85-an. Nah, semoga saja dalam waktu dekat Cardano bisa ke area tersebut, bro. Mengingat kalau kita coba ya untuk mengukur daripada si Cardano ini, dia itu udah di area udah ngejebol ya, udah ngelewatin di area 0,681 dan dia berada di area 0,75, berarti sedikit terjadi retrace hal wajar bro. Semisal dia mau retrace nih mungkin bisa sampai koreksi dulu sampai di kepala 63, 0,63 sebelum dia meneruskan kenaikannya. Itu area yang cukup wajar untuk dia retrace bro ya, kalau dia mau retrace. Tapi kalau marketnya dalam kondisi yang masih bagus, maka target ini bro itu akan terrealisasi. Berikutnya dia bisa terkonfirmasi untuk naik yang jauh lebih tinggi lagi. Di mana coba kita ukur lagi ya, kita lupa bro untuk ukur di zonanya ya. Oke, ini maka dia bisa nyampe di zona 1618 itu di area 1 dolar 0,08 sampai kalaupun dia masih strong banget dia bisa sampai di area 1,4 ataupun 1,5. Semoga saja dalam waktu dekat. Dan di sini kalau kita lihat Cardano itu mencatat sejarah dengan Golden Cross minggu ini. Mantap ya. Jadi kalau kita lihat juga bro di sini ya, pasar cryptocurrency itu selalu penuh dengan dinamika yang menarik dan kali ini Cardano telah menunjukkan sinyal yang sangat positif dengan terjadinya Golden Cross mingguan pertama dalam sejarahnya. Banyak analis dan investor mulai melirik kembali aset digital ini sebagai peluang investasi yang menjanjikan. Oke ya. Jadi Golden Cross itu terjadi ketika moving average jangka pendek melintasi di atas moving average jangka panjang. Contohnya ya kayak di MA atau moving average 50 sama moving average 200 ya. Yang dimana kedua garis ini bro udah melakukan persilangan ya.
Golden cross itu berarti kan persilangan emas gitu ya. Kalau dead cross itu berarti penurunan. Nah, terus di sini kalau kita lihat golden cross terjadi ketika moving average jangka pendek itu melintasi di atas moving average jangka panjang, dan ini baru saja terjadi pada grafik mingguan Cardano. Menurut analis Brownstone, ini adalah pertama kalinya Cardano mencatat golden cross mingguan dengan moving average di 50 minggu melampaui garis 200 minggu bro. Nah kalau kita lihat ini ya, udah membentuk di golden crossnya. Jadi meskipun harga Cardano saat ini berada di area 0,6 ya kan, atau 0,7 gitu, masih di bawah moving average 50 hari ini dan 200 hari, sinyal ini menunjukkan potensi kekuatan pembeli yang meningkat setelah periode stagnan yang cukup panjang. Dengan adanya golden cross ini, banyak yang memprediksikan akan ada pergerakan bullish dalam waktu dekat, namun Cardano masih perlu menunjukkan kemampuan untuk menembus level kunci di atas agar dapat memulai tren naik yang sebenarnya. Level yang perlu diperhatikan itu ada beberapa level ya. Jadi jika Cardano dapat menutup di atas 0,64, hal ini dapat menarik pembeli baru. Sebaliknya, penurunan di bawah 0,59 mungkin akan memicu tekanan jual yang lebih besar yang mengakibatkan harga daripada Cardano ini mengalami penurunan ya. Ali Martis, seorang analis, mencatat bahwa pemegang besar telah mengumpulkan sekitar 120 juta Cardano, yang dimana masing-masing itu memegang antara 1 juta hingga 10 juta Cardano. Kini mengindikasikan sekitar 5,5 miliar Cardano senilai dengan 3,3 miliar US dollar ya. Dan prospek dari para analis itu kan memprediksikan Cardano itu bisa membuat all time high baru di tahun 2025, dan semoga saja hal itu benar-benar bisa terjadi. Meskipun ada sinyal bullish dari golden cross mingguan, Cardano tetap masih perlu melewati beberapa rintangan jangka pendek. Trader yang mencari konfirmasi mungkin akan menunggu adanya si Cardano menutup atas 0,66 pada grafik harian mereka, yang dimana sudah posisi mungkin akan menetapkan stop loss di bawah 0,59 untuk menghindari penolakan dengan aktivitas Wells yang meningkat dan target jangka panjang yang bervariasi. Jadi buat teman-teman semua yang memang masih ngehold si Cardano ya, masih hold Cardano dan kalian masih yakin dengan pergerakan si Cardano, ditahan dulu bro. Siapa tahu bener-bener para analis ini yang memprediksikan Cardano itu bisa ke $3 lagi atau membuat all time high di tahun ini, semoga bener. Tapi kalau memang kalian udah profit loh ya, yang saya maksud itu di hold dulu. Buat kalian yang memang masih sangkut, di hold dulu aja. Tapi kalau udah profit, kalian wajib yang namanya taking profit dulu. Nah mungkin ini dulu ya, sedikit informasi tentang si Cardano. Semoga informasi ini sedikit membantu buat teman-teman semua. Dan yes, tetap semangat dan salam cuan.